Tadi Pak Bupati bilangnya ikrar, ya, penandatanganan komitmen bersama peningkatan penggunaan produk dalam negeri atau P3DR, sistem pengendalian internal pemerintah SPIP terintegrasi, dan launching aplikasi sistem pengawasan keuangan daerah Siswaskedes. Yang kami hormati Pak Fikri, Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan, orang tua kita, Wakil Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, unsur Porkompimda, Pak Kapolres, Dandim, Kajari, dan juga pembina daripada Porkompimda atau yang mewakili, para pimpinan SKPD di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya Hulu Sungai Selatan ini kedua kali saya kemari. Saya hanya datang tahun sekali karena saya pikir Hulu Sungai Selatan sudah jalan. Kalau kemana-mana saya sering merefer ya bagaimana praktik yang baik di Hulu Sungai Selatan. Pada hari ini, pada pagi ini saya akan coba memberikan, kalau boleh dibilang, kuliah terbuka gitu kali ya Pak Bupati ya. Jadi kuliah terbuka ini mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian untuk pengembangan karir berikutnya kita birokrasi maupun politisi di DPRD. Bagaimana melihat Indonesia, bagaimana melihat pemerintah daerah yang mungkin bagi yang karirnya masih baru ya bisa nanti menjadi ilmu, menjadi bekal yang bermanfaat, siapa tahu nanti bisa dipakai untuk ke sekolah-sekolah komando, nanti kalau masuk ke Lemhanas, Dandim, Kajari, Kapolres ya, itu frameworknya bisa dipakai, karena framework ini tidak hanya dipakai di lingkungan auditor, tetapi banyak dipakai di pemerintahan secara umum. Dan juga bagi kepala PD yang masih muda-muda, saya pikir di Hulu Sungai Selatan, karirnya masih panjang, mungkin hanya Pak Jaya kali ya yang mau pensiun ya. Jadi saya bilang ke Pak Fikri harus mulai ada pengkaderan. Jadi nanti harus ada yang maju Pak Fikri dari Hulu Sungai Selatan ini ke sekdanya HSU. Ya. Kalau perlu ditugaskan Pak, kalau nggak ada yang mau daftar juga gitu ya. Saya tadi malam merapat jam 12, isunya tentang berapa banyak yang mau daftar jadi sekda ya. Jadi untuk men-challenge kepala OPD di Hulu Sungai Selatan ini. Tadi Pak Bupati bilangnya ikrar ya. Penandatanganan komitmen bersama peningkatan penggunaan produk dalam negeri atau P3DN, sistem pengendalian internal pemerintah SPIP terintegrasi, dan launching aplikasi sistem pengawasan keuangan daerah Siswaskedes. Para hadirin yang kami banggakan, pertama-tama di kesempatan ini, kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya ingin memberikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang apabila kita lihat di internet atau media sosial, banyak sekali prestasi yang telah diraih oleh pemerintah Hulu Sungai Selatan, terutama dalam hal penyelenggaraan pemerintah daerah dan juga pelayanan publiknya. Pertama, terbaik 3 nasional dalam penghargaan pembangunan daerah tahun 2021. 10 besar kabupaten terinovatif dalam Innovative Government Award tahun 2019 dan 2020. Prestasi dalam kompetisi inovasi pelayanan publik tahun 2020-2021 bersama BPKP juga. Kita waktu itu mengusung Library Cafe, masuk di akhir juga sama dengan SS.
Peringkat pertama, penurunan pencegahan stunting se-Kalimantan Selatan non-lokus tahun 2021 dan beberapa prestasi lainnya. Hal ini menunjukkan komitmen dan kesungguhan dari pemerintah Hulu Sungai Selatan dalam menjalankan amanah dan tugasnya dengan baik. Tetapi kita tentu tidak berhenti sampai di situ. Peran pemerintah daerah tidak terbatas melaksanakan tugas dengan baik saja, tetapi harus bisa melakukan akselerasi melalui berbagai macam program atau kegiatan yang efektif dan efisien dalam mencapai visi misi pemerintah daerah, yaitu mensejahterakan masyarakat serta meningkatkan dan menstabilkan ekonomi di daerah dari guncangan yang bisa atau yang sudah melanda selama ini. Kita dapat berkaca dari guncangan pandemi COVID-19 terhadap perekonomian nasional dan juga daerah, di mana hampir semua pemerintah daerah pasti mengalami shock atas peristiwa yang tidak diprediksi ini. Maka dari itu, pemerintah daerah harus bisa lebih siap dan mandiri lagi untuk menghadapi guncangan di masa yang akan datang. Bicara tentang shock atau guncangan, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan pentingnya peran dari APBN yang semakin hari kian strategik. Beliau dalam satu paparan ke BPKP menjelaskan peran APBN sudah menjadi shock absorber, peredam kejut ketika Indonesia dihantam pandemi COVID-19. Pengaruh atau efek daripada konflik Rusia-Ukraina dan juga karena adanya kebijakan The Fed, Bank Sentral Amerika Serikat. Seperti dilihat di infografis, hal ini berefek antara lain pada kenaikan harga komoditas. Sekarang harga dolar sudah 15 ribuan, bensin, bahan bakar sudah semakin berat, tidak terkendali. Disinilah APBN sebagai shock absorber untuk menjaga inflasi atau stagflasi, daya beli masyarakat, tingkat kemiskinan, serta pemulihan ekonomi. Untuk itu, kesehatan APBN, kata Bu Sri Mulyani, harus selalu dijaga. Pemborosan, kegiatan yang tidak efisien dan tidak efektif, sudah lagi bukan sekedar menjadi jargon, tetapi harus bisa meresap di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hal ini yang harus menjadi atensi serius dari semua pihak untuk menjaga kesehatan dari APBN dan juga menggunakan peran peredam kejut dari APBN itu sendiri, seperti menggunakan DAK fisik yang tepat waktu. Di Kalimantan Selatan baru di bawah 10%, ya. Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarmasin, Tabalong nihil. Tidak hanya kesehatan APBN saja yang harus dijaga, tetapi juga APBD. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus punya kemampuan juga seperti APBN sebagai peredam kejut lewat pengelola keuangan dan spending belanja yang lebih efisien dan efektif, implementasi manajemen risiko. Ini paling susah saya bicara manajemen risiko. Mudah-mudahan bermanfaat ya, karena yang saya berikan hal yang sebenarnya di negara-negara maju hal yang lazim. Di kita sebenarnya tidak lazim ya. Negara kita itu negara masalah, bukan negara risiko. Kalau sudah masalah baru ribut. Ketika tidak masalah, tenang-tenang saja. Di Indonesia untuk menjadi berbasis risiko, berpikir masa depan, bukan ribut masa sekarang. Kemudian peningkatan kapabilitas pengelolaan keuangan untuk menjaga APBN saat menghadapi tekanan dan juga guncangan yang tidak bisa diprediksi dan tidak hanya mengandalkan transfer dari pusat saja. Hal ini diharapkan dapat menstabilkan dan meningkatkan perekonomian daerah. Salah satu program yang telah digalakan pada tahun 2022 ini untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan rakyat dan juga menjaga Indonesia dari gejolak dunia, kita mengembangkan program P3DN. Kalau kata Pak Sekjen Kemdagri, kita sedang menerapkan politik isolasi, ya, memproteksi negara kita dari gejolak yang berkembang di luar. Sekian ratus tahun dulu juga memang sudah pernah diterapkan di beberapa negara untuk menjaga supaya negaranya aman terhadap gejolak. Seingat saya di Cina, ya itu pernah menerapkan politik isolasi. Kita waktu COVID juga menerapkan politik isolasi mandiri, ya, supaya tidak tertular atau menularkan.
Program P3D ini ditetapkan dengan Impres 2 2022. Walaupun sudah awal April atau akhir Maret dikeluarkan, tentu tidak semua orang aware seberapa pentingnya P3D ini. P3D ini perlu dukungan dari segala sisi, di antaranya dari sisi supply, bahwa perlu adanya dukungan peningkatan kapasitas UMKM dan produk dalam negeri melalui APBN dan APBD. Dari sisi demand, kita perlu mendukung peningkatan belanja APBN maupun APBD atas barang jasa UMKM dan PDN. Dari sisi marketnya, kita perlu menciptakan ekosistem digital atau marketplace, e-marketplace, yang nantinya diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lewat transformasi ekonomi menuju ekonomi berbasis digital, digital ekonomi. Dalam pidatonya, Bu SNI juga menegaskan pentingnya transformasi digital untuk mewujudkan dan meningkatkan layanan publik, meningkatkan efisiensi proses bisnis yang lebih efisien dan efektif, serta mendorong budaya kerja yang kolaboratif dan terdigitalkan. Itu tidak mudah, Pak Bupati, karena generasi old, ya, saya generasi transisi ke milenial, ya, itu generasi lebih senior daripada saya. Biasanya begitu ada aplikasi, titip ke anak buahnya lagi, ya, tidak menjalankan sendiri. Sekarang di Kementerian Keuangan ada aplikasi Sakti yang harus kita approve, kebanyakan prakteknya titip lagi dengan operator. Karena itu di Indonesia ada yang lebih sakti dalam job saya, ada yang lebih sakti daripada KPA. Di atas KPA ada KPA lagi. Jadi kepala OPD itu kan kuasa pengguna anggaran, tetapi ada yang lebih berkuasa lagi daripada kepala OPD, KPA juga namanya. Tahu Bapak Ibu kepanjangannya apa? Di atas KPA ada KPA yang lebih sakti. Kepanjangannya apa kira-kira? Karena kita sudah melakukan digitalisasi, yang terjadi para KPA tidak menjalankan sendiri aplikasinya, tetapi menitip, ya kan? Akhirnya muncullah penguasa baru tanpa kekuasaan formal. Di kepolisian juga jangan-jangan Pak Kapolres pernah login nggak ke Sakti, Pak Dandim pernah login nggak ke Sakti, Pak Kajari pernah login nggak ke Sakti. Makanya muncul KPA baru yang berisiko bagi kita semua. Nama KPA-nya adalah kuasa pengguna aplikasi. Jadi kuasa pengguna aplikasi itu lebih berkuasa daripada kuasa pengguna anggaran. Ya, kata dia ya, ya, kata dia enggak, kata gitu kan, nggak bisa masuk Pak, nggak sesuai, gitu kan? Kita nggak pernah baca lagi, iya, gitu kan? Jadi yang mengatur negara ini sekarang adalah kuasa pengguna aplikasi. Para hadirin yang berbahagia, setelah kita membahas arahan Menkyu secara nasional tadi, sekarang mari kita lihat keadaan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Luas wilayahnya 1.805 km persegi, mudah-mudahan nggak salah, sekitar 200.000 penduduk, 11 kecamatan, 4 kelurahan, 144 desa. Tadi Pak Bupati belum mengulang bahwa indeksnya HSS 69,21. Yang menarik, meningkat sebesar 0,83. Kemiskinan 482 menurun 0,33. Mungkin di Indonesia hanya ada beberapa ya yang menurun. Walaupun angka pengangguran meningkat 0,2% menjadi sebesar 2,44. Sebenarnya 2,44 nggak terlalu krisis. Kalau sudah 3% baru ya. Kalau di internasional, standar internasional. Tapi ini perlu menjadi perhatian. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih perlu mengoptimalkan perannya sebagai shock observer dalam upaya mengatasi pengangguran yang salah satunya merupakan efek dari pandemi COVID-19. Berdasarkan data yang kami kumpulkan, realisasi keuangan pemerintah Hulu Sungai Selatan mencapai 30,61% untuk realisasi pendapatan dan 26,91% untuk realisasi belanja. Cukup kecil ya untuk semester ini ya. Sedangkan untuk pajak dan retribusi daerah dari tahun 2019 sampai 2020 menunjukkan tren peningkatan
yang positif ya, dengan 3 kontributor terbesarnya dari sektor pertanian menarik 23%, pertambangan, perdagangan, serta sisanya sektor lain. Hasil positif dari ini masih kita perlu tingkatkan ke depannya apabila kalau kita melihatnya dari tingkat kemandirian fiskal, di mana Hulu Sungai Selatan itu berada di peringkat 4 se-Kalimantan Selatan, yang kalau kita lihat dari sebelumnya berada di peringkat kelima ya. Jadi kalau secara peringkat dia meningkat, walaupun dia masih belum mandiri. Yang sudah masuk menuju mandiri itu Banjarbaru di Kalimantan Selatan. Tetapi kalau kita lihat angka itu bisa berpeluang ya untuk men-challenge Bapak Ibu Kepala OPD supaya lebih gigih lagi, lebih eager untuk mencapai kemandirian fiskal, mengejar di atasnya Banjarbaru. Ya. Banjarbaru sudah 25 sekian persen. 25 sampai 50 itu menuju kemandirian. Di atas 50 baru disebut mandiri provinsi, ya. Apabila kita melihat dari sisi accountability keuangan dan performance, financial accountability, performance accountability, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah memiliki capaian yang cukup baik dan mungkin memang cocok untuk menjadi percontohan. Dan ini selalu menjadi pertanyaan saya, kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu? Kalau kata Pak Bupati, Kepala OPD-nya bilang masa iya gitu, nggak begitu yakin kalau ternyata bagus secara accountability-nya. Ini bisa kita lihat dari WTP, ya, kemudian LPPD-nya, APIP level 3, Sakipnya satu-satunya di Kalimantan Selatan yang dapat A. Nilai baseline SPP terintegrasinya 3. Nah, ini karena metode baru, MRI-nya 29, YPK-nya 2,8. Tadi saya ngobrol dengan Pak Jaya, target oleh KPK dinaikkan jadi 4. Jadi minggu depan kita harus kerja keras untuk menaikkan APIP dan juga SPP. Yang agak berbeda dibanding dulu. Kalau APIP itu tetap di inspektorat yang leading, kalau sekarang SPP bukan lagi inspektorat, tapi Bapeda. Jadi kami berharap Kepala Bapeda benar-benar berperan, ya, bukan sekedar melaporkan hasil rencana realisasi, tetapi mengambil strategi bagaimana supaya tujuan pemerintah daerah itu bisa achieve, ya, dengan adanya SPP terintegrasi. Pak Kepala Bapeda siapa? Ya. Dari segi akuntabilitas badan usaha sehat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan baik, dan bahkan perform ya PDAM-nya itu, dan dia laba, walaupun informasinya labanya karena tidak mencatat aset yang sudah diterimakan oleh kantor pemerintah pusat, ya. Jadi pengakuannya lebih karena menggunakan cash basis, ya, belum accrual basis. Mungkin secara accrual basis bisa rugi, ya, tapi secara cash basis dia sudah untung. Rumah sakitnya Hasan Basri itu juga baik. Nah, tentu capaian-capaian ini akan menjadi motivasi kita untuk menjadi HSS yang mandiri, inovatif, efektif, efisien, serta menjadi shock observer, peredam kecut ketika menghadapi ketidakpastian di depan. Para hadirin sekalian, seperti yang disampaikan di awal tentang pentingnya transformasi digital dalam mendorong perekonomian, dari data yang kami himpun, pemerintah Hulu Sungai Selatan yang juga merupakan mitra penting BPKP dalam hal FMAS, SIMDA BMD, SIMDA pendapatan, dan kemudian SIS kedesnya sudah 100%, dan kemudian akan kita launching hari ini SIS waskedes.
Siswaskedes ini merupakan wujud pengawasan keuangan desa di era digital 4.0 saat ini. Siswaskedes menggunakan pendekatan teknik audit berbantuan komputer TABK dan juga auditnya berbasis risiko. Jadi kita bisa bayangkan kita masih mengajarkan, mengedukasi pemerintah daerah, kementerian lembaga itu supaya aware dengan risk. Sekarang desa langsung diturunkan juga aware dengan risk karena auditnya sudah berbasis risiko. Jadi bukan lagi mencari temuan masalah, temuannya adalah temuan risiko. Ya, cara pikirnya sudah berubah jauh. Selain itu, selaras dengan mandat Inpres 2 2002, BPKP mengembangkan Siswas P3DN sebagai alat bantu untuk melakukan pengawasan terkait P3DN. Dari data yang ada, ini menariknya, jadi membuktikan bahwa memang HSS itu selalu juara. Jadi saya sebenarnya nggak perlu ditampil di depan seberapa bupati, saya jadi nggak enak, ini cuma terlalu banyak muji kayaknya. Katanya, kata dosen saya dulu, pujian itu adalah racun yang paling nikmat katanya. jadi harusnya ada kritis, ada juga pujian ya nanti ya. Jadi jangan sampai nanti terlalu banyak meracuni gitu ya. Tapi data bicara begitu. 97,80% tertinggi di Kalimantan Selatan, walaupun ada 7 OPD yang besaran validasinya masih 50-90%. Nah, yang 7 ini perlu push up nanti nggak bisa cara hari ini, ya kan? Pertama, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Coba diri. Ya. Kedua, Dinas Kesehatan. Ya, Ibu ya. Kecamatan Kandangan, Pak Camat mana? Nah, kita absen aja sekalian Pak Bupati. Rumah Sakit Brigjen Hasan Basri. Oke, Bu. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Ya. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata. Ya. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Ya, itu 7-nya ya, Pak ya. Sedangkan untuk proses input realisasi PDN dalam PBJ, realisasinya baru 12,66%, udah semester 1. Data ini hampir sama dengan RUP yang ada di LKPP. Saya nggak tahu kenapa. Peringkatnya peringkat 4. Mungkin karena uangnya lebih banyak dibanding Barito Kuala, ya. Barito Kuala lebih tinggi, sudah 30%. Atau karena Bu Nur sudah mau berakhir gitu kan. Jadi cepat-cepat diserap anggarannya. Nah, kemudian terdapat juga 15 OPD yang masih di angka 10-30%. Nah, jadi kalau kita analisis, kenapa dia 12,66 rendah? Rupanya Pak Bupati, 15 ini baru 10-30%. Nah, ada lagi yang di bawah 10%, 11 OPD. Nah, jadi ntar juga bergiliran ini pusat yang 11 OPD-nya. Ya, kita bacakan. Kenapa baru belanjanya sudah 1 semester masih di bawah 10%? Ini gak usah berdiri Pak, saya bacakan aja supaya ingat bapaknya ya, Bapak Ibu ya. Kecamatan Angkinang, Dinas Sosial, Dinas Perikanan, Dinas Komunikasi dan Informatika, jadi nggak perlu belanja dia rupanya. Kecamatan Telaga Langsat, Dinas Perdagangan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kecamatan Kandangan, Dinas Pertanian, Kecamatan Daha Barat, Kecamatan Padang Batung, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Perhubungan, Kecamatan Sungai Raya, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Rumah Sakit Hasan Basri, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Mungkin perlu dibantu oleh polsek-polsek, Pak Kapolres untuk menggunakan anggaran-anggaran di Dinas PMD kali gitu ya.
Dinas Pemberdayaan Masa Desa itu kan anggarannya biasanya besar itu, ya, dikerahkan polsek itu. Ini mohon bisa menjadi atensi, bukan soal entriannya, tetapi soal ini sudah semester 2, ya. Bisa juga karena terlalu banyak belanja impornya, karena P3Den jadi nggak bisa belanja, ya kan? Kalau cuma jalan-jalan ke Jakarta, itu anggota DPRD kan sering belanja kan, sering jalan-jalan kan? Itu kayaknya nggak terlalu besar gitu. Hari ini Pak Ketuanya nggak ada ya? Mungkin lagi sibuk jalan-jalan ke Jakarta juga kali ya Pak ya? Mana Pak anggota Dewannya, ada yang wakili tadi ya? Jadi kita harus punya usaha yang lebih gigih. Tapi ada beberapa hal yang kita harus apresiasi, ya. Ini pujian lagi, ya. Di HSS itu sudah punya tim P3DN. Terus di e-katalog lokalnya sudah 3 yang mendaftar dan sudah terdapat 2 produk yang tayang. Kartu kredit pemerintah daerah itu sebagai owner mungkin Pak Bupati harus dorong terus, Bang Kalsel. Kemudian tadi saya sudah di luar, segera diberikan insentif 15 juta kalau dia perusahaan yang besar, tapi kalau dia perusahaan kecil disubsidi oleh Kementerian Perindustrian. Nah, kita harus rebutan tuh dengan Kementerian Perindustrian karena dia punyanya 3.000. Kira-kira alokasinya 220 miliaran cuma uang dari pemerintah yang dikasih untuk membuat sertifikasi TKDN, sehingga dia punya hanya 3.000-an. Jadi tolong nanti kadisnya yang mengurusi UMKM dan kadis perindustrian itu kolaborasi supaya IKM kita itu segera masuk ke dalam TKDN. Dan saya pikir untuk barang-barang seperti itu sederhana. Kalau medical lebih repot, lebih banyak ya. Para hadirin yang berbahagia, selanjutnya adalah apa yang perlu kita kembangkan untuk mencapai tujuannya dan berkinerja dengan akuntabel, serta bagaimana kita nanti menghadapi ketidakpastian yang tadi sudah di warning, sudah diworo-woro oleh Bu Menkyu Sri Mulyani. Kita mungkin selama ini tenang-tenang saja, tetapi berdasarkan analisis yang paham, sebenarnya kita dalam kondisi krisis ya. Alhamdulillah kita terkendali. Kalau berdasarkan hitungan-hitungan yang ngerti makro ya, itu dalam situasi kita was-was sebenarnya. Terdapat 4 poin besar dalam melakukan pengendalian terhadap pencapaian tujuan organisasi. Pertama, kita bisa melakukan pengendalian dengan pendekatan indikator kinerja kunci yang selama ini kita pahami. Ini biasanya kita kenal sebagai manajemen kinerja, performance management. Jadi doktornya saya, PhD-nya saya itu kebetulan bidangnya ini. Biasanya kita akan berbicara tentang target yang kita cascade dari pusat ke daerah, dari corporate ke business unit kalau di swasta. Seperti target LKPD, SPIP, AFIF, MCV, JTI dan sebagainya. Nah, biasanya pendekatan yang ini ya untuk bisa mengachieve kita menggunakan yang disebut sebagai pendekatan pengendalian diagnosis. Seperti cara pikirnya polisi, APH, jaksa, ya. Kita melakukan diagnosa, ya, telaah. Nah, di sini kita melakukan pengembangan KPI, evaluasi kinerja dan sebagainya. Cara yang kedua, kita harus melakukan mitigasi risiko. Kita harus menghindari risiko atau mengelola risiko yang di kanan atas. Jadi untuk mencapai tujuan organisasi, tujuan pemerintah daerah, kita tidak cukup hanya menjalankan KPI-KPI yang ditentukan oleh pusat. Jangan terlena dengan keberhasilan sakit yang A. Itu cascading dari pusat. MCP-nya sudah sekian, SPP-nya sudah sekian. Kita harus juga menggunakan pendekatan lain, yaitu pendekatan yang disebut sebagai boundary system, sistem pagar, sistem batas. Di sini kita mencoba menghindari atau memitigasi risiko untuk mencapai tujuan organisasi yang biasanya kita kenal dengan manajemen risiko. Kalau yang tadi disebut manajemen kinerja, yang ini disebut manajemen risiko.
atau risk management. Di sini kita akan mengenal adanya risiko strategis, risikonya Pak Fikri, kemudian risikonya operasional, risikonya kepala OPD, dan kemudian risiko-risikonya PPK dan PPTK, risiko-risiko yang sifatnya project-project atau kegiatan. Nah, yang kita kembangkan di cara yang kedua ini adalah membuat batasan atas risiko yang harus dihindari. Jadi kita punya namanya nanti risk appetite, selera risiko. Dengan pengembangan manajemen risiko, SPIP, pengawasan internal berbasis risiko, PIBR, kemudian kerjasama dengan aparat penegak hukum. Ya, jadi sangat penting sekali. Jadi teman-teman kepala OPD sering-sering sowan ke Pak Kajari, Pak Kapolres, Pak Dandim itu sangat penting. Ya, bentuk task force. Karena kalau kita ingin berhasil, jangan terlena hanya dengan KPI. Target-target yang dikejar dari pusat nggak cukup. Harus berkawan untuk bisa melakukan mitigasi risiko yang lebih berat ke depan, ya. Kalau enggak nanti satu sisi KPI-nya berhasil, tetapi kita terjerembab atau kita tidak inovatif, hanya sekedar formalitas. Nah, selain yang kedua tadi, dia biasanya disebut yang dua kanan itu disebut sebagai pendekatan pengendalian negatif atau energi negatif, ya, yin. Pendekatan lainnya harusnya juga berbasis lokal konteks. Pendekatan ini yang kiri atas itu disebut sebagai pendekatan berbasis nilai-nilai. Saya lihat Pak Fikri punya nilai-nilai yang kuat dan mungkin keberhasilannya di situ sebenarnya. Bukan sekedar formalitas. Values dalam bahasa Inggrisnya, core values. Kalau core values-nya kuat, kemana-mana itu biasanya sukses. Ya, kalau sekedar KPI itu bisa dimanipulasi, dipura-purakan, seolah perform. Di dalam pendekatan yang ketiga ini, kita harus mengembangkan yang disebut namanya sistem kepercayaan, atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai belief system. Ini sering kita kelupaan di Indonesia. Kita terlalu terperangkap dengan banyak KPI yang ada di RPJMD, RPJMN. Kita tidak sesuai dengan konteks lokal, value-values yang ada di daerah masing-masing, di organisasi kita. BPKP salah satunya kuat adalah karena values-nya. Ya. Kita punya kesepakatan-kesepakatan. Dengan adanya sistem kepercayaan ini, kita akan bisa memotivasi hal-hal baik. Biasanya di organisasi punya orang-orang baik, tidak semua orang penjahat. Bahwa saya lihat banyak perubahan besar di kepolisian, kejaksaan, reform mereka. Ya. Jadi kita percaya banyak orang-orang baik di aparat penegak hukum kita. Jadi jangan takut ya untuk berhubungan dengan aparat penegak hukum. Harus menjadi kawan kita. Kita punya core values yang sama. Kita bangun. Paling tidak dengan pendekatan ngopi-ngopi, ya. Beberapa kasus yang sekarang berproses mungkin tadi karena kita tidak kurang gaul, ya. Pak Kajari dengan Pak Kapolres, ya. Saya pikir mungkin teman-teman OPD kurang ngopi dia. Sebenarnya kalau saya baca case-nya, ini harusnya bisa koordinasi dari awal sebenarnya. Nggak perlu sampai berlanjut seperti ini gitu. Jadi satu sisi, saya lihat di ISS itu banyak progres, tetapi kok ada case-case hukum yang sebenarnya bisa dimitigasi dari awal. Cara mitigasi yang paling enak di dalam kultur kita adalah ngopi bersama, ngobrol bersama. Nah, biasanya di sini kita perlu membangun namanya masyarakat pembelajaran anti korupsi, kemudian gerakan cinta produk KSS, sinkronisasi visi misi, dan kemudian kita melakukan komunikasi-komunikasi yang sifatnya kolaboratif. Nah, kemudian ada satu lagi selain yang ketiga tadi adalah yang terkait dengan uncertainty, ketidakpastian. Kita bisa menggunakan pendekatan ketiga tadi, tapi ingat ada pendekatan satu lagi. Kita
akan menghadapi ketidakpastian yang sifatnya strategic uncertainties. Seperti di Indonesia itu perubahan peraturan berubah terus. Kenapa satu daerah, salah satu contohnya, dulu itu adalah normal saja diberikan sertifikat hak milik. Tahu-tahu ada regulasi keluar bahwa ini hutan lindung, tidak boleh sertifikat hak milik, tidak boleh disertifikasi. Akibatnya itu menjadi kasus hukum gitu. Karena peraturan yang tiba-tiba berubah, tidak ada transisinya. Itu kondisi Indonesia yang kita terima. Tiba-tiba KPK menerapkan target, kalau mau MCP-nya bagus, maka SPP-nya harus 4, APIP-nya harus 4. Itu yang kita sebut sebagai ketidakpastian. Jadi ketidakpastian di Indonesia adalah bagian hidup kita. Terima itu. Jangan ngeluh bahwa pemerintah pusat peraturannya berubah terus. Enggak, itu memang sudah ketidakpastian negeri kita. Kemudian pandemi yang kita 100 tahun kemudian, ya, saya nggak tahu 20 tahun yang akan datang, 30 tahun yang akan datang apakah ada bencana lagi. Dan yang terbaru adalah P3DN. P3DN itu adalah satu yang ketidakpastian juga, satu yang strategic uncertainties. Biasanya kita terhadap strategic uncertainties kita merasa nyaman-nyaman saja, aman-aman saja, persis seperti COVID di awal-awal. Ternyata sekian orang meninggal, saudara-saudara kita meninggal. Saya dengan keluarga itu sangat risk, itu sangat penting banget untuk memberitahu bahwa ini serius, itu susah sekali. Ya, saya sampai terus memberikan WhatsApp karena sebagai member daripada Satgas Covid kita tahu itu sebagai risiko, tapi masyarakat awam tidak tahu. Termasuk hari ini P3DN. Kita nyaman-nyaman saja. Kita tidak tahu bahwa nanti Desember tiba-tiba dipotong dana transfernya karena sudah diancam oleh Pak Jokowi. Dan melihat angka itu sudah kita bisa lihat kemungkinan besar akan banyak yang terpotong. Nah, untuk pendekatan yang ketiga ini harus ada pengendalian yang disebut sebagai pengendalian interaktif. Para kepala OPD, bupati, cara memitigasinya itu adalah dengan pendekatan yang disebut sebagai interactive control system. Sistem pengendalian interaktif. Kita harus mau melakukan dialog dengan pegawai bawahan kita, para milenial, apalagi digital, transformasi digital. Kita banyak belajar dari mereka. Jangan malu. Kita jangan pakai hanya mentoring, tapi reverse mentoring. Bagaimana kepala OPD itu dimentor oleh anak-anak baru. Kapolres, Kajari itu dimentor oleh anak-anak baru, perwira-perwira muda. Kemudian kita melihat ketidakpastian, kemudian kita bikin coffee morning, FGD, dialog resiko dan seterusnya. Jadi intinya kalau ingin sukses, HSS tidak hanya cukup mengembangkan energi negatif atau disebut sebagai risiko negatif, downside risk bahasa Inggrisnya. Tapi kita juga harus mengembangkan yang disebut sebagai energi positif, pengendalian positif, risiko positif, atau dalam bahasa Inggris disebut upside risk. Di dalam kasus Indonesia, hal yang sangat penting adalah, perlu saya tekankan berulang-ulang, adalah integrasi, kolaborasi, dan kebersamaan antara para pihak di pemerintah daerah dan juga di pusat guna mencapai tujuan pemerintah daerah. Dalam kasus sekarang ini adalah P3DN. Bagaimana melakukan integrasi, melakukan kolaborasi? Saya coba mengambil satu model yang dikembangkan oleh The Institute of Internal Auditor. Di pemerintah daerah sebenarnya harus kita pahami ada governing body. Mungkin kebanyakan kepala OPD tidak aware bahwa sebenarnya kalau kita bicara governance, ada governing body-nya, dewa-dewanya. Dalam level kabupaten kota, biasanya itu adalah bupati, wakil bupati, Porkompimda, Sekda, ketua DPRD, itu merupakan governing body-nya. Ya. Itulah yang sebenarnya dia melakukan mendirect, memonitor, mengevaluate DME, kepala OPD. Jadi bukan murni bupati, ya. Kemudian yang melakukan manajemen, tadi governing body melakukan governance, penata kelolaan. Yang menjalankan atau memanage itu adalah dinas,
kemudian kepala-kepala bagian, kepala dinas, kepala bagian, dan juga unit-unit lainnya, termasuk para camat, ya. Nah, mereka yang sebenarnya berperan penting dalam sisi demand, tadi menyerap anggaran untuk peningkatan dan alokasi belanja, termasuk menguatkan sisinya suppliernya, UMKM-nya, IKM-nya. Nah, yang sering kita lupa, sekarang kita harus memerankan ada satu lagi yang disebut sebagai second line. Kalau tadi disebut di manajemen pertama disebut lini 1, kepala OPD masing-masing, kepala satker, kepala unit kerja, ada line kedua yang menjalankan assurance pertama sekali sebelum inspektorat. Harusnya begitu Pak Bupati. Jadi di second line ini atau lini kedua itu biasanya para ahli atau yang melakukan supporting system atau satuan-satuan tugas yang sesuai dengan keahliannya masing-masing. Nah, biasanya di dalam P3DN ini ada tim yang bertugas memang melakukan assurance terhadap IT. Jadi tidak bisa hanya dinas perindustrian, IT-nya harus berperan, ya. Dia melakukan assurance mendorong lini 1. Kalau si Open tadi mau jalan, maka Kadiskominfo-nya atau bagian pengadaannya, ya, itu harus mendorong lini 1. Kemudian ada juga yang melakukan pengendalian kinerja, ya. Nah, baru kemudian yang paling kanan itu inspektorat. Itulah dia yang melakukan assurance, independen dan objektif, ya, memastikan bahwa manajemennya bekerja atau enggak, ya. Jadi kita sudah mengembangkan sistem yang berlapis-lapis. Nah, kemudian baru di sana ada unsurnya BPKP, BPK dan sebagainya, itu sebagai external assurance. Jadi dalam lingkupnya pemerintah daerah diingat, walaupun Pak Kajari, Pak Kapolres, ya, Dandim itu vertikal, tetapi dia adalah bagian dari sistem governing body-nya pemerintah daerah. Buktinya bangkunya duduk di depan. Jadi kita harus memahami dia sebagai governing body. Kami ini sebenarnya external assurance. Walaupun kita satu kotak semua, Pak. Kalau lihat di gambar di depan, kita satu kotak. Sebagai NKRI, BPKP, BPK itu tidak bisa melepaskan diri. Ombudsman itu bagian daripada NKRI. Tapi kita pastikan dulu 4 unsur ini berperan di pemerintah daerah supaya terjadi integrasi, supaya kita tidak lagi, ya, lempar-lempar kerjaan, ya kan, lo lagi kalau di kita tuh di Jakarta, ya kerjanya di dia lagi gitu, ya, atau bekerjanya terpisah-pisah, sama-sama bekerja, bukan bekerja sama. Para hadirin yang kami banggakan, setelah tadi saya bahas panjang lebar tentang perlunya pengendalian yang baik, pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, bagaimana kita harus siap dalam ketidakpastian, kemudian kolaborasi dan integrasi, manajemen risiko, efisiensi, efektivitas program, dan kemudian bagaimana kita mendevelop strategi. Semua ini pada dasarnya dirumuskan secara gampang, secara mudah di dalam yang sekarang sudah kita develop sebagai SPIP terintegrasi, SPIP terpadu, atau SPIP baru, new SPIP, atau kadang-kadang disebutnya SPIP berbasis hasil, result based SPIP. Semua ini harus diterapkan bukan hanya di pemerintah daerah, di KL juga, kepolisian juga, ya, di Kemhan juga, ya, di TNI juga ada irdamnya, mereka mengembangkan itu. Dan kita nanti akan piloting aja Pak Bupati minggu depan melakukan edukasi. Walaupun saya dengar untuk SPIP ternyata masih bergaulnya ke inspektorat lagi. Harusnya tim BPKP itu bergaulnya dengan kepala Bapeda, jadi bukan dengan kepala inspektorat untuk yang SPIP. Tapi yang kapabilitas APIP tetap di Pak Jaya, supaya nanti yang bikin woro-woro itu kepala Bapeda. Intinya melihat bagaimana sisi perencanaan kita, kemudian di tengah itu bagaimana struktur dan proses, dan kemudian yang kanan hasil. Sesimpel itu aja. Kalau kita bicara yang pertama, itu akan kita nilai
kualitas sasaran strategis, dan strategi pencapaian sasaran strategis itu sendiri. Ini untuk menilai apakah sasaran strategis yang ditetapkan telah mempertimbangkan mandat, berorientasi pada hasil, mempertimbangkan isu strategis, serta selaras dan diturunkan kepada satuan kerja sesuai dengan mandatnya sampai dengan tingkat program dan kegiatan. Jelas itu tugasnya Kepala Bapeda yang mengkoordinir sebagai lain kedua ya Pak ya. Karena perencanaan itu pada dasarnya di semua OPD, Kepala OPD semua responsibel terakhir yang perencanaan. Yang melakukan assurance adalah Kepala Bapeda. Di struktur dan proses ini untuk menilai kualitas struktur dan proses penyelenggaraan SPP yang tercermin dari variabel-variabel 5 unsur dan diturunkan kepada seluruh subunsur. Ini yang saya pikir sudah sangat kita pahami, nggak susah. Nah, di sini yang saya perlu tekankan adalah ada unsur kedua yang disebut sebagai penilaian risiko, risk assessment. Di dalam risk assessment harus diperhatikan Pak Kepala Bapeda, kalau dia sifatnya operasional, risikonya itu menjadi strateginya atau yang kita develop adalah pengendalian aktivitas. Jadi control activities. Tapi kalau dia risknya sifatnya strategis, maka dia harusnya merevisi RPJMD. Jadi RPJMD itu tidak lagi menjadi kitab suci. Sekarang kalau kita adu RPJMD kita dengan perubahan setelah pandemi itu udah jauh banget. Harus ada inisiatif melakukan perubahan RPJMD. Kalau enggak nanti seolah-olah gagal Pak Bupatinya. Karena udah jauh waktu kita RPJMD 2000 berapa? Dinamikanya udah berubah jauh. Begitu juga dengan restranya OPD udah berubah jauh. Jadi kita harus berani melakukan koreksi ya terhadap rencana-rencana strategis kita, strategic plan dokumen kita ya. Nah, jadi caranya adalah dengan melakukan risk assessment secara tepat, serius ya. Mana yang sifatnya strategik itu memperbaiki Renstra dan RPJMD. Apa misalnya strategik? Ternyata uangnya turun, gitu kan? Dana transfer sudah tidak seperti dulu, gitu kan? Kemudian jumlah PPK, P3K itu bertambah, mengakibatkan rasio kita, ya, kita melanggar jumlah rasio, ya. Bagaimana itu mitigasinya, gitu loh. Maka dia harus ada perubahan di dalam strategic plan kita. Nah, kemudian nanti kalau dia berhasil, maka waktu kita mengukur itu organisasinya pemerintahnya HSS itu akan semakin efektif dan efisien, laporan keuangannya juga handal, kemudian asetnya aman, dan kemudian taat pada peraturan. Dalam rangka mendorong pencapaian tujuan, visi dan misi pemerintah daerah Hulu Sungai Selatan itulah kita pada hari ini akan bersama-sama berkomitmen untuk menerapkan P3DN serta pengawasannya melalui SPP terintegrasi di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Semoga acara ini dapat terlaksana dengan baik sampai dengan selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.